Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Nah, gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Mas Panas duluan. Semua. Alhamdulillah. Oke, berarti sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita doa dulu. Ya. Ayo, apa berkenan satu orang untuk pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa membaik. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini gunakan mengikuti proses pembelajaran. Berilah kami pelajaran dan kepahaman kepada kami masing-masing. Terima kasih yang sudah pimpin doa. Nah, kita lanjut ke materi ya. Sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Emosinya? Apa? Kamu nggak masuk kemarin. Apa? Yang masih ingat? Berpikir komputasional dan literasi digital ya. Ya. Oke, lupa ini gimana? Atau mau ulang materi itu? Ya. Nah, sekarang materi sekarang yaitu etika dan risiko kecerdasan artifisial atau konsep dasar AI atau KA ya. Ya. Nah, capaian dan tujuan pembelajaran yaitu mampu mengidentifikasi konsep KA generatif, menjelaskan kualitas data dalam KA, menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari, menerapkan etika dan risiko penggunaan KA generatif, dan menganalisis konten defect. Apa sih itu KA? KA itu apa? Ada yang tahu? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI adalah konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, merencanakan, dan lain sebagainya. Dan teknologi KA generatif bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah konten tertentu. Saat ini tersedia berbagai sistem teknologi KA generatif yang dapat diakses pengguna melalui website seperti Google ChatGPT, Copilot, Jetpack, Gemini, DLA, dan lain-lain. Kalian sudah pernah mengakses AI tersebut? Ya, ChatGPT, Gemini. Apa yang biasa kalian pakai? ChatGPT. Apalagi? Gemini. Terus apa lagi? Cici, ya. Bisa kalian gunakan untuk apa ini? Belajar. Baca tugas. Nah, prinsip KA atau AI yaitu AI itu harus sering dilatih ya untuk membentuk model AI itu sendiri. Lalu model KA belajar pola dari data yang kita masukkan. Lalu yang ketiga, model digunakan untuk menghasilkan keluaran baru. Setelah itu, keluaran bisa berupa teks, gambar, suara, atau video. Ini gitu. Nah, ini contohnya. Ini adalah sebuah database yang mana kita sebelumnya kasih masuk atau untuk melatih KA itu sendiri atau AI itu sendiri. Misal kita kasih masuk gambar kucing, ada mungkin 100 jenis kucing, kita kasih masuk ke dalam database. Lalu ada 100 lagi jenis hewan anjing ke dalam database. Jadi setelah kita kasih masuk database, nah itu langsung AI tersebut akan
mendeteksi, akan belajar mendeteksi apa yang kita kasih masuk gitu. Ini algoritmanya. Setelah itu AI mengenali binatang-binatang yang kita kasih masuk. Jadi itu AI itu harus sering dilatih supaya hasil yang kita inginkan maksimal gitu ya. Nah, implementasinya contohnya seperti ini yang Pak Guru maksud tadi. Kita memasukkan misal gambar kucing berbulu merah, masukkan gambar kucing berbulu merah sedang marah. Nah, model AI-nya ini atau KA-nya ini mendeteksi dan membuat gambar prompt apa yang kita kasih masuk tadi. Setelah itu AI memunculkan gambar tersebut. Contoh lain, kita suruh AI-nya membuat puisi tentang anjing dan kucing. Nah, AI-nya memproses, membuat teks tersebut. Lalu tidak lama dari itu muncullah puisi tersebut yang kita inginkan. Nah, ini contoh-contoh implementasi KA atau AI generatif pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam industri kreatif dan desain. Salah satunya contohnya misal kayak kalian punya desain baju dulu waktunya sebelum ada AI itu desainnya manual, lama kan. Sekarang ada AI gampang aja, tinggal klik promptnya muncullah desain. Misal stiker-stiker motor kayak kalian pakai itu di motor gitu. Jadi mempermudah. Terus industri teks kayak jurnalistik itu kan mencatat, membuat sebuah berita gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya KA atau AI ini lebih gampang buat artikel, buku dan lain-lain. Tinggal kita kasih masuk apa perintahnya, muncullah hasilnya gitu. Industri musik juga seperti itu. Sekarang gampang menggunakan contoh itunya ada di Suno, kayaknya itu aplikasi Suno AI. Itu tinggal kita kasih masuk perintahnya, tolong buatkan saya musik tentang edukasi di lingkungan sekolah. Genrenya apa? Mau reggae atau rap, kan gitu bisa. Itu lebih mempermudah. Nggak harus catat ulang dari awal, kita menulis itu terlalu lama. Lalu pengembangan game. Dalam industri game, KA generatif telah digunakan untuk menciptakan elemen dunia virtual secara otomatis seperti karakter, landscape atau alur cerita. Dalam dunia perfilman itu juga sering menggunakan AI. Contohnya kayak kartun, gitu kan. Lalu pengembangan produk dan riset itu juga bisa, kayak misal kita bikin suatu produk kemasan gitu, kita bikin di AI itu lebih gampang. Dan dunia periklanan ini lebih bisa menarik lagi dengan adanya AI gitu. Nah, lalu setelah kita pelajari manfaat dan lain-lain tentang AI juga memiliki etika dan resikonya. Ada yang tahu etikanya apa? Tidak tahu ya? Etika dalam penggunaan KA generatif salah satunya yaitu memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan dan adil serta menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Nah, yang pertama transparan dan keadilan. Keadilan dalam KA berarti bahwa teknologi harus digunakan secara setara tanpa memihak atau merugikan kelompok tertentu. Yang kedua, hak cipta dan kepemilikan. Sampai saat ini masih didalami terkait hak ciptanya. Jadi belum ada aturan resminya.
Cuman kita tetap perlu berhati-hati dengan penggunaan AI tersebut. Nah, resikonya, meskipun AI ini banyak memiliki manfaat bagi kita, tetapi juga AI ini berisiko, ada risikonya juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, potensi penyalahgunaan dan hoax. Gitu. Kan banyak beredar tuh di media sosial, itu kan apa contohnya? Mukanya diganti-ganti ya kan, tidak sesuai dengan yang asli. Itu berita-berita palsu, misal orang ngomong seperti apa dibuat seperti apa, seolah-olah menipu publik gitu ya. Lalu yang kedua, bias dalam data dan hasil. AI digunakan dengan dasar data tidak lengkap, tidak akurat, tidak relevan, atau tidak adil, dapat mengancam bagi manusia. Yang ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan data. KA atau AI itu dapat mengumpulkan dan menganalisis data-data yang kita kasih masuk ke AI itu sendiri, juga dapat menjadi ancaman privasi serta keamanan data manusia. Jadi kalian menggunakan AI ini juga perlu berhati-hati, nggak asal kasih masuk aja. Misal saya punya nama siapa, si Taicho, gitu kan. Nah, dengan umur sekian, tempat tinggal sekian, itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan, karena AI itu akan membaca terus tentang analisis yang kita kasih masuk tadi. Nah, mungkin itu saja singkat materinya. Kita masuk ke refleksi atau kebuatan promosi, gitu ya, yang tadi telah saya sampaikan. Nah, coba kalian masuk di internetnya, buka komputernya, gerak. Nah, masuk di ChatGPT. Bisa klik di situ, cari. Buka Chrome-nya, Chrome. Lalu ChatGPT. Sudah, kita akan membuat sebuah promosi tentang jajanan di sekolah ya. Nah, ini kalian ketikkan di situ promnya, buatkan teks promosi untuk jus buah sampai selesai. Sudah?
Nah, kalau yang sudah itu muncul itu hasil promnya, hasil prom yang kita ingin buat tadi. Belum sudah. Ya, belum. Sudah. Nah, kita lanjut. Sudah. Belum. Sudah. Sudah. Nah, muncul kan seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk contoh teks promosi untuk kita upload supaya mempercantik teks yang kita upload nantinya. Nah, ini kan baru teks untuk kita bisa promosikan. Belum punya bahannya ini, apa yang kita mau promosikan. Nah, kalian copy ini, copy teks ini, copy kan, kemudian sini, nih, sini copy, sudah masuk, cari di situ, di pojok sini ada tanda tambah itu. Nah, klik, cari yang namanya Gemini. Udah dapat Gemini. Ini ya. Udah.
Nah, kita pastikan di situ. Setelah sudah pasti, ini dihapus. Gantikan dengan desain kemasan. Kita upload. Oke, tadi setelah kita plastik, kita ganti ini. Yang awalnya tadi teks promosi, gantikan dengan desain kemasan. Sudah bisa. Nah, setelah sudah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini kalau menjadi, cuma karena di situ harus login semua, jadi nanti harus dilogginkan dulu. Tapi kita lanjut dulu, nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini contoh produk kemasannya. Contoh produk kemasannya. Nah, lalu kita membuat poster yang untuk kita upload nanti. Nah, itu tadi promnya di copy lagi, diketikkan.
kembalikan, nah terus diganti dengan poster digital seperti ini. Poster digital ya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jadi kita sekarang nggak perlu ribet lagi untuk mendesain-desain pengen buat apa, desain apa gitu, nggak perlu ribet lagi karena adanya AI ini. Bisa toh? Nah, mungkin dari sini ada yang bertanyakan? Juga. Sudah paham semua? Sudah ya? Nah, sebenarnya masih banyak lagi materinya, cuma kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi terkait praktek lanjutannya ini. Ada tentang DLE, ada tentang pembuatan musik, ada tentang pembuatan videonya, video promosi lanjutannya ini. Jadi begitu. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Jadi mungkin itu saja yang Pak Guru hari ini sampaikan materinya. Kita di awal itu dibuka dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Ya, satu orang pimpin doa. Kita penutupan ini. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang kalian boleh lanjutkan aktivitas kalian.